Suasana malam hari kampung durian runtuh menjelang Ramadan. Kampung yang damai dan tentram tiba-tiba terjadi sesuatu yang bikin bulu janggut merinding. Hadeh, pakai mati lampu segala, bikin repot saja. Ajak baku hantam aja tukang listriknya Kak Rosi. Betul. Sebulan kok lampu mati 40 kali. Iya nih, tukang listriknya ngajak ribut. Kemarin mati lampu, tadi siang mati lampu, dan sekarang pun mati lampu. Kita gak usah bayar listrik aja rugi kalau sering mati lampu. Tidak boleh seperti itu, Ros. Kita tunggu saja. Mungkin saja habis ini udah nyala lagi. Tuh kan, udah nyala lagi lampunya. Apa opah bilang, filing orang tua itu gak pernah salah. Siapa ini ketok pintu malam-malam? Entahlah, ganggu orang aja. Kalian sedang apa kok belum tidur? Cepat tidur biar besok gak terlambat waktu sahur. Alah opah, lagi pula masih belum malam juga. Betul. Lagi pula kan ada Kak Rosi yang bangunin kita kalau masih tidur. Enak saja kalian bicara. Kalian pikir aku ini alarm. Hati-hati, kalau susah sahur nanti didatangi hantu tang-tang-tang sahur. Tang-tang-tang sahur? Hantu apa itu opah? Allah itu tidak nyata. Itu cuma dongeng saja. Dulu waktu opah masih jadi kembang desa, jika ada orang malas sahur akan didatangi hantu tang-tang-tang sahur. Dan jika 3 kali berbunyi dan orang itu tidak bangun, maka hantu itu akan mendatanginya. Benarkah itu opah? Kalau tidak percaya, tanyakan saja pada Atok Galang. Hantu tung-tung-tung sahur adalah anomali yang mendatangi siapapun yang malas untuk melakukan sahur. Dia akan mengganggu orang yang tidak sahur pada waktunya. Jadi kalian jangan telat sahur jika tidak ingin didatangi tung-tung-tung sahur. Tong, tahu tidak jika sekarang hantu tang-tang-tang sahur muncul lagi setelah sekian lama ini? Aduh, ini berbahaya Alang. Nipi, bangunlah. Siapa itu? Oh, pasti Kak Rosi ingin bangunkan kita untuk sahur. Nipi, bangunlah. Ketujuh. Isku nih. Aku kesana dulu lah. Kok tiba-tiba aku merinding ketakutan ya? Apa itu jerit-jerit ni? Kak Rosi, tadi ada yang ketok pintu. Aku kira Kak Rosi yang ketuk. Bukan Kak, justru ini Kak baru aja ingin bangunkan kalian. Itu mungkin orang keliling yang mau bangunin kita. Itu suara Ipin, Kak. Ya, ayo kita ke sana. Di episode yang lalu, nampak hantu tung-tung-tung sahur sudah mulai muncul di kampung durian runtuh. Hantu itu muncul saat bulan Ramadan tiba. Sosok itu mendatangi siapa saja yang susah untuk bangun sahur. Dan kebetulannya Upin dan Ipin sangat susah dibangunkan ketika sahur tiba. Sehingga hantu itu mendatangi kediaman Upin dan Ipin. Jika mereka tetap susah dibangunkan saat sahur, hantu itu akan mendatanginya setiap hari. Bagaimana kisah kelanjutannya? Saksikan terus Toragari TV.
Cucuku diculik hantu tangtang sahur. Si Ipin dibawa pergi karena tadi tidak bangun waktu sahur. Apa? Si Ipin diculik hantu tangtang sahur? Iya Galang, tadi waktu sahur aku mendengar ada teriakan di kamar Ipin, lalu aku menghampirinya. Dan Ipin pun tak ada. Kata Rosi sama Upin si Ipin dibawa hantu tangtang sahur. Apakah benar, Ros, kalau si Ipin diculik hantu tangtang sahur? Benar, Tok. Tadi si Ipin di bawah hantu itu dalam posisi si Ipin sudah terikat dan tidak bisa apa-apa. Waduh, kalau seperti itu kita tidak bisa apa-apa. Hantu tangtang sahur itu sebenarnya tidak jahat. Dia datang saat bulan Ramadan saja dan ditugaskan untuk mengingatkan kepada umat muslim untuk melaksanakan sahur. Terus kenapa Ipin diculik, Tok? Iya Tok, kan kata Atok kalau hantu itu cuma mengingatkan umat muslim untuk sahur. Tapi kenapa sampai menculik Ipin? Itu karena si Ipin susah sekali dibangunkan untuk sahur. Dia memilih tidur daripada melaksanakan sahur. Jadi hantu itu memberi hukuman kepada Ipin biar dia jera dan biar dia berubah menjadi anak yang tidak meninggalkan kewajiban umat muslim untuk sahur. Tapi tenang saja, kalau si Ipin udah jera, hantu itu akan mengembalikan si Ipin. Jadi kalian tidak perlu khawatir. Berdoa saja supaya Ipin berubah dan kembali lagi. Kenapa kau menculikku? Apa salahku? Tolong jangan sakiti aku. Aku takut. Salahmu adalah kamu tidak melaksanakan sahur. Aku turun ke bumi. Tugasku adalah menertibkan umat muslim untuk sahur di bulan Ramadan ini. Apa yang harus aku lakukan agar kamu melepaskan aku? Tenang saja. Aku tidak akan menyakitimu. Aku juga bisa mengembalikan kamu pulang ke rumahmu. Asalkan kamu berubah menjadi anak yang rajin melaksanakan sahur di bulan Ramadan. Jika kamu bisa, aku akan membawamu pulang. Baik, aku akan berubah menjadi anak yang rajin sahur dan tidak akan mengulangi kesalahanku lagi. Tolong kembalikan aku ke rumahku. Suara apa itu tadi di luar? Ayo kita tengok. Alhamdulillah, Ipin sudah pulang. Aku pulangkan Ipin, karena dia sudah berjanji akan berubah dan akan rajin melaksanakan sahur. Tapi kalian juga sebagai orang tuanya, harus selalu membimbingnya. Baik, aku juga akan membimbingnya. Terima kasih sudah menyadarkan Ipin. Sama-sama. Ya sudah, aku pergi sekarang. Selamat tinggal. Malam hari di Kampung Durian Runtuh. Upin Ipin dan kawan-kawannya masih mengaji di masjid. Sebelum pulang mereka pun berbicara bersama-sama. Kalian sudah dengar belum cerita tentang hantu Caki? Belum, hantu apa itu? Hantu Caki adalah hantu seperti boneka, wajahnya masih kecil dan bawa pisau. Katanya dia suka sama anak-anak seperti kita ini. Waduh, seram juga ya. Ya udah, kita mau pulang dulu. Upin Ipin pun pulang karena hari sudah larut malam. Sesampainya di rumah, mereka pun menanyakan ke Opa tentang apa yang dikatakan Fizi tadi. Opah, Upin mau tanya. Tanya apa, Upin? Tadi saat Upin pulang mengaji, Fizi cerita tentang hantu Caki. Kata dia hantunya kayak boneka dan membawa pisau. Apakah itu benar ada, Opa? Itu cuma cerita rakyat aja untuk menakut-nakuti anak-anak mereka supaya tidak keluar waktu malam. Oh begitu ya, Opa. Ya udah, Opah, Upin ngantuk mau tidur dulu. Mereka berdua pun tidur dan tiba-tiba ada suara aneh. Ipin, kamu dengar suara itu gak? Suara apa, Upin? Suara langkah kaki itu, Ipin. Kayaknya dari luar. Mungkin itu Opa atau Kak Ros yang lagi ambil air di luar. Ya udah, lanjut tidur lagi aja. Mereka pun menghiraukan suara itu, dan ternyata suara itu ada lagi. Suaranya kok ada lagi ya, Upin? Itulah, makanya dari tadi aku juga curiga. Coba kita cek aja dari jendela. Ide bagus.
ternyata tidak ada apa-apa. Iya juga ya. Suara apa lagi itu? Kayaknya dari dapur. Suara itu ternyata adalah suara hantu Caki yang masuk rumah Upin Ipin. Ayo kita cek suara tadi Ipin. Mungkin itu Opa atau Akak yang ke dapur. Akak sudah tidur, Upin. Ayo kita cek ke kamarnya Opa. Siapa tahu yang di dapur itu Opa. Opa juga sudah tidur. Kalau semuanya sudah tidur, terus yang di dapur siapa? Di pagi harinya, Upin dan Ipin seperti biasa pergi ke rumah Atok untuk meminta bantuan Atok. Assalamualaikum, Atok. Kok gak ada yang jawab salam ya Ipin? Tapi pintunya terbuka. Apa kita langsung masuk saja? Ya udah, ayo kita masuk aja. Siapa tahu Atok gak dengar. Ini lagu asik banget. Asing, asik, goyang terus. Pantas saja gak dengar. Lagi dengerin musik sambil joget ternyata. Ada apa Upin, Ipin? Gini toh, di rumah kami semalam ada hantu Caki bawa pisau toh. Kami takut sekali makanya kami kesini mau minta tolong Atok. Diganggu hantu aja rumah kalian ini, masak gak bosan? Mau gimana lagi? Memang ceritanya begini. Ya udah kalian pulang aja dulu, nanti Atok kesana. Baik toh, kami pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Upin dan Ipin pun pulang dari rumah Atok dan mereka menunggu Atok datang di rumahnya. Assalamualaikum, Upin, Ipin. Waalaikumsalam toh. Atok kenapa bawa-bawa apa? Mana hantunya? Biar langsung Atok bakar hantu itu. Ada. Ini masih sore toh. Hantunya belum muncul. Nanti tengah malam baru muncul. Hai, iya juga ya. Ya udah kita tunggu aja sampai muncul. Sekalian Atok numpang tidur dulu. Malam hari pun tiba. Saat tengah malam hantu itu datang lagi. Kamu merasakan ada yang jalan di luar gak Ipin? Iya, Upin. Coba kita buka jendelanya. Tuh kan benar, hantu itu datang lagi. Upin, lihat itu, hantunya lari ke sini. Upin dan Ipin ketakutan dan dia lari untuk memanggil Atok. Atau, hantunya sudah datang, dia ada di luar, saat kami membuka jendela dia menghampiri kami. Di mana hantunya? Ayo kita segera ke sana. Upin Ipin dan Atok pun segera menghampiri hantu itu. Mana hantunya? Kok gak ada? Kamu bohong. Anjay, aku bohong. Kamu yang bohong. Tadi memang di sini toh hantunya. Tapi gak ada kan sekarang? Di saat mereka membicarakan hantu, hantu itu pun menampakkan dirinya. Hei, hantu Caki, kenapa kamu menghantui cucuku? Sebenarnya aku tidak mengganggu cucumu, aku hanya ingin teman bermain saja, soalnya aku dari dulu tidak punya teman. Tapi kamu mengejarnya, sambil membawa pisau, itu seperti kamu ingin mencelakai cucuku. Sebenarnya aku tidak mengganggu cucumu, aku hanya ingin teman bermain saja, soalnya aku dari dulu tidak punya teman. Ingatlah, kita sudah beda alam, kamu sudah menjadi hantu. Pergilah dengan tenang di sana, kita semua akan mendoakanmu. Anggap saja kita temanmu, dan kita akan terus menjadi temanmu. Sekarang pergilah dengan tenang di sana. Terima kasih kakek, terima kasih juga buat cucumu karena sudah menjadi temanku. Sekarang aku sudah merasa bahagia karena sudah memiliki teman, dan aku akan pergi sekarang juga.
Selamat tinggal kakek. Selamat tinggal cucunya kakek. Terima kasih sudah menjadi temanku. Aku pamit untuk selamanya. Setelah kejadian itu, mereka pun pulang. Kasihan sekali ya hantu itu, dari kecil tidak punya teman. Kita ambil pelajarannya. Kita harus bersyukur kepada semua yang kita miliki meskipun kecil dan tidak berharga. Karena kita akan merasakan kehilangan saat sesuatu itu pergi. Sekarang kalian tidurlah, sudah malam besok sekolah. Baik Tal, terima kasih sudah membantu kami. Iya, sama-sama. Upin Ipin pun sudah tidak lagi diganggu hantu itu, dan cerita pun tamat. Terima kasih sudah menonton channel saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.